Jangan lupa subscribe ya. Yang itu tidak melakukan perjalanan. Bapak aslinya juga sini. Saya orang Klaten sini, Pak. Dekat orang Klaten kota. Ini kan sudah hampir masuk ke kota Klaten. Berarti tikungan ke nggak jauh ya? Oh, enggak. Tikungan yang mau ke Ki Ageng Pandangaran. Ki Ageng Pandangaran. Jauh lagi. Iya, iya. Nanti ada Bangjo. Dari sini satu kali Bangjo, satu kali lagi. Dua kali Bangjo, penjenengan belok kanan nanti. Nanti belok kanan. Ya. Nanti. Sudah Pak ya? Tadi sebentar. Apa lagi? Mau tanya apa lagi jenengan tadi? Hanya itu aja. Kalau saya Pak, yang pengen terlalu banyak tahu Urusan orang. Saya karena hidup saya lebih fokus dengan kekurangan saya. Iya, iya. Jadi di makam-makam pun saya lebih banyak menyendiri. Saya lebih banyak tafakur tentang diri saya. Karena saya takut terjebak apabila kita sibuk dengan urusan orang lain, akhirnya urusan kita terbengkalai. Iya. Betul juga. Ya, apalagi nih? Apalagi Pak? Wallahu alam bisawab. Sebentar. Wallahu alam. Tapi kayaknya kan ini kan walaupun 20 menit saya berharap Iya. apa yang saya katakan ini ada manfaatnya. Iya. Khususnya bagi saudara-saudara saya yang selama ini melakukan perjalanan. Iya. Mudah-mudahan mereka apapun niatnya, apapun latar belakangnya, saya berharap di tengah-tengah perjalanan mendapat cahaya Allah Ta'ala. Amin. Saya berharap semacam itu Pak, karena memang hidup ini kita dari mana dan mau kemana. Iya. Itulah yang harus dijawab. Kita tentunya dari sana dan mau ke sana. Jadi tidak usah terlalu memikirkan bagaimana dunia ini, karena dunia ini cuma tempat singgah sementara. Iya. Nah, dan inilah kesempatan satu-satunya untuk menjadikan kita bagaimana nanti menentukan nasib kita di sana. Jadi saya berharap ya Allah, saya berdoa bukan hanya untuk teman-teman musafir. Saya selalu tawasul setiap sholat, setiap ke makamnya para wali, khususnya saudara-saudara saya mukminin mukminat, baik yang sudah meninggal maupun saat ini yang sedang berjuang. Iya. Ya Pak ya, saya berdoa dari Nabi Adam sampai akhir zaman, bahkan yang belum lahir pun saya doakan, supaya nanti saya dapat pahala doa. Iya. Seperti itu. Pak, benar Pak. Ada yang lupa belum? Ya memang manusia tempatnya lupa Pak. Iya. Kalau mungkin karena faktor U juga begini. Iya. Pernah kesulitan makan nggak Pak Mustafa? Saya itu, Pak, perasaan saya nggak pernah itu. Nggak pernah? Nggak pernah. Apa karena Pak Mustafa punya banyak duit, sanggupnya akeh, sehingga nggak pernah kesulitan makan gitu? Saya melangkah dari pintu Pak, cukup ongkos misalkan dari sini Surabaya 90.000 untuk ongkos bis saja, dan dari situ saya tidak bawa bekal apapun. Oh, jadi begitu sampai Surabaya sudah tidak ngantongi duit ya? Iya, karena saya pengen dengan tidak adanya uang, dengan tidak adanya bekal, otomatis akan menambah fokus saya merengek ke Allah Ta'ala Pak. Gitu ya? Ya. Beda kalau kita itu dalam posisi apa ya bahasanya Pak ya? Tolong bantu bahasa Pak. Dalam posisi enak. Iya. Kita kadang-kadang lupa doa. Manusia akan bisa menangis di kala terjepit. Iya.
Dan itu memang disengaja. Karena bagian dari riyadhah harus semacam itu. Iya. Jadi kalau memang setahu saya musafir itu ya seperti itu gitu loh. Kalau misalkan kebetulan lapar, tidak ada yang mengasih makan, kita tidak ada uang, tidak ada sangu-sangunya, tidak ya sangune lillahi ta'ala. Itu ya berarti saya diwajibkan puasa ini berarti. Prinsipnya semacam itu, sampai semacam itu. Ada yang sampai kalau dia lewat di hutan ya Pak, Iya. itu sampai 2-3 hari nggak makan gitu loh. Paling dia. Tapi saya belum pernah Pak. Saya dari Banten. Ini perjalanan saya tuh dari Banten, Pandeglang, Saketi, Malimping, Bayah, Cisolok, Pelabuhan Ratu, Bogor. Ini rute-rute medan-medan berat bagi para musafir. Tapi wallahu alam saya sendiri nggak ngerti kenapa justru di situ rezeki saya banyak. Oh, ya. Istilahnya banyak yang memberi makan juga ya Pak ya. Iya. Nggak tahu, saya pokoknya saya fokus dengan urusan saya, masalah kehidupan saya, rezeki saya, itu urusan Allah. Saya fokus dengan yang ditugaskan Allah Ta'ala kepada saya itu apa. Lalu apa tugas Allah Ta'ala terhadap saya. Saya lebih mikirnya ke situ Pak. Iya, jadi saya enggak, bahkan mau saya hilangkan nanti saya mau makan apa itu saya harap hilang dari otak saya. Gitu ya. Iya. Oh. Jadi nanti kalau saya di rumah, ini harapannya kalau saya di rumah, karena menurut saya Pak, orang lain boleh berpandangan lain, berpendapat lain, ini pribadi saya. Bagi saya Pak, yang diberi rezeki itu bukan yang harus bekerja. Gitu. Misalkan manusia cari duit, ini pendapat saya. Iya. Orang lain boleh berpendapat beda karena ini bagian dari ilmu. Bagaimana kaitannya dengan kerja? Kerja itu adalah ibadah. Iya. Adapun rezeki itu keputusan Allah. Betul. Banyak ada kisah orang yang di dalam gua, ada kisahnya itu tuh Pak, rezeki itu di situ terasa benar-benar dari Allah Ta'ala. Begitu juga ketika saya dari musafir, saya nggak kerja, tapi betapa mudahnya Allah Ta'ala memberi rezeki saya, itu terasa dalam hati saya. Jadi nanti saya kalau pulang pun, jadi saya tidak panik dengan pekerjaan, saya akan fokus kepada tugas saya sebagai penerus perjuangan para beliau-beliau yang pernah saya datangi. Saya akan fokus itu, saya akan berusaha tidak memusingkan nanti saya makan apa, karena itu urusan dari Allah Ta'ala. Yang penting tugas saya dari Allah Ta'ala saya laksanakan sebaik-baiknya. Setuju Pak. Ada lagi Pak, karena kayaknya waktunya sudah habis. Gitu ya Pak ya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, iya, bahwasanya rezeki itu dari Allah. Iya. Adapun orang yang mencari rezeki dengan cara apa, profesi apapun, ya toh Pak ya, itu adalah bagian dari ibadah. Artinya apa? Pekerjaan itu tidak menentukan hasil. Ada banyak orang saudara-saudara kita yang berusaha dengan sekuat tenaga, bukannya dapat uang tapi malah menghabiskan uang. Tapi kan wajib berusaha ya Pak ya. Tapi usaha harus. Bukan berarti usaha itu harus itu wajib Pak. Iya. Bekerja itu harus, tapi keyakinan kita yang harus dibangun, iya, bahwa usaha apapun kalau memang Allah Ta'ala nggak ngasih rezeki di situ, ya ndak ada. Yang ada malah modalnya saja hilang. Iya. Nah,
Ini bagian dari ilmu tauhid kan semacam itu. Jadi antara saya belajar untuk mensinkronkan antara syariat dan tauhid dalam perjalanan ini. Saya buktinya selama hampir setahun ini tidak pernah bekerja untuk pribadi saya tidak pernah kelaparan. Biidznillah wa biridhoillah wa birahmatillah tentunya Pak. Bahkan saya sedikit-sedikit setiap masjid yang saya masuki walaupun 2000 saya bisa infak. Dan saya ini musafir ini tidak mau mengumpulkan uang. Umpamanya saya akan dikasih. Jalan rezeki musafir itu kan cuma 2 toh Pak. Nemu di jalan atau dikasih orang. Ya. Jadi misalkan saya sudah cukup dengan makan, saya kan merokok. Dengan rokok, saya berusaha, karena saya ini bukan bekerja, saya ini riyadhah. Barangkali sisa uang yang diberikan orang atau nemu di jalan akan menambah keyakinan saya. Jadi saya cukup supaya apa? Supaya saya tidak ngantongin uang lagi. Iya. Dengan demikian nanti saya dalam zikir saya minta lagi, ya Allah saya haus. Iya. Jadi banyak-banyak menyebut Allah, banyak-banyak merengek ke Allah Ta'ala, ya Allah belum makan. Iya. Selalu Allah, terus setiap ucapan kita, baik kita butuh minum, butuh makan, atau butuh tempat berteduh, atau butuh tempat menginap, Allah. Disitulah kita berusaha, saya ini mau mengakui bahwa benar-benar Allah Ta'ala itu agung dan besar. Saya ini niat musafir mau mengagungkan Allah Ta'ala dan membesarkan Allah Ta'ala yang memang haknya Pak. Tidak ada tujuan lain. Di rumah pun nanti seperti itu. Selama ini kita banyak mengakui bahwa Allah Maha Besar. Tapi ketika kamu dapat rezeki saja, alhamdulillah. Tapi dibalik ketika kamu dalam kesulitan, Allahnya hilang. Padahal dibalik kesulitan itu kita harus tersenyum Pak. Kalau lagi sulit sebenarnya, kalau paham saya toh, kita harus tersenyum di kala kesulitan. Kenapa? Kita harus tertawa di kala jalan itu naik. Kenapa? Karena pasti akan turun. Iya. Betul. Ada apa lagi Pak? Kayaknya saya sudah. Kalau gitu nanti berdoa Pak, berdoa untuk kita semua Pak. Penjenengan mendoakan kita semua, mendoakan saya boleh. Bapak tiap hari termasuk bagian dari doa saya sudah saya ucapkan. Ya ini yang spesial. Bapak tolong spesialkan Allah Ta'ala. Jangan suka menspesialkan manusia. Bukan itu maksud saya. Ya, saya Bapak tahu. Berdoa, saya mengamini aja. Artinya dikhususkan. Bahasa tawasulnya dikhususkan. Ya. Nah, enggak Pak. Saya ini berjalan khusus untuk umatnya Nabi. Ya. Bukan khusus untuk saya. Bagi saya Pak, saya berjalan ini pengen dikasih power sama Allah Ta'ala. Ya. Kan? Yang saya notabene tidak ada punya jabatan apa-apa. Tapi saya berkaca beliau-beliau mereka itu tidak punya jabatan, tidak punya banyak uang. Tapi ketika berkata powernya jangankan orang biasa, raja pun goyang. Kenapa? Karena kalimat Allah Ta'ala diucapkan dengan ketulusan dan keyakinan. Ketika Nabi Muhammad SAW itu ada kafir Quraisy ketika itu, ya Muhammad, kalau kau tebas hari sekarang ini siapa yang mau menolong? Ketika itu Nabi menjawab Allah. Allah ini diucapkan Kanjeng Nabi begitu berpower sehingga gemetar tanpa disadari pedang itu jatuh.
Dan ini merupakan contoh sebenarnya kita pun bisa semacam itu walaupun tidak seperti Nabi. Dan saya sedang menggali hal-hal semacam itu, Pak. Lewat tawasul banyak wali, baik yang sudah saya datangi tetap saya tawasuli, maupun yang belum saya datangi saya tetap tawasuli. Semuanya. Karena saya pengen hidup ini menjadi rahmat. Sebagaimana junjungan kita Nabi Muhammad itu kan rahmatan lil alamin. Paling enggak kita minimal menjadi rahmat untuk diri kita. Dengan cara ini area rahmat mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala lebih diperluas, Pak, dengan model ini. Karena ilmu agama itu tidak akan ada karomahnya tanpa didasari ilmu dan pengamalan. Ilmu agama hanya bisa akan menjadi pengetahuan, Pak. Beda antarane, makanya ada ahli ilmu, ada ulama. Kalau ulama ini paham, tahu betul dan mengamalkannya, makanya berbobot. Jadi agama ini bisa hidup bil ilmi wal amal. Sudah, Pak ya? Ya. Subhanallah. Saya dari sekian banyak kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini, Pak, tentunya banyak sekali kekurangan, ya toh, kesalahan. Tapi apapun itu saya menyadari saya sedang belajar, yaitu belajar saya adalah satu, mau mengagungkan Allah Ta'ala dikala saya sedang kondisi apapun. Dalam keadaan kondisi saya tetap akan membesarkan Allah Ta'ala. Saya sedang belajar untuk selalu husnudzon kepada Allah Ta'ala. Karena apapun itu yang sekadang kita tidak mau menerima, Allah Ta'ala menyimpan rahasia besar di balik itu. Ya, Pak ya? Ya. Kalau begitu Pak Mustafa, selamat jalan untuk Bapak, semoga selamat. Amin. Dan nanti sampai dengan pulang ke Kolaka selamat dan tujuan yang Bapak inginkan bisa tercapai. Amin. Dan Bapak juga doakan saya, ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa nafa'ana Allahu ulumana wa aqwaluna wa af'aluna wa kulla syai'in a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, nanti Bapak kalau mau ini dianu tolong disetting. Ya. Kita kira-kira hal yang terlalu berlebihan, Bapak caranya pakai rasa. Ini menurut saya, jadi jangan sampai menimbulkan masalah. Ya Pak ya. Nah, itu pesan saya. Karena kita ingat yang kalau Bapak sudah seperti ini, bukan hanya 1-2 telinga, tapi jutaan telinga. Ya. Sepertinya nggak ada sesuatu yang berlebihan agama itu, enggak. Natural saja, Pak. Nah, alhamdulillah. Ya tapi tolong. Iya. Kalau para ulama itu ada bahasa ihtiyat. Iya. Ihtiyat itu beliau selalu berhati-hati. Walaupun sudah dikoreksi, tapi selalu dikoreksi lagi. Dengan harapan masakan ini sudah benar-benar matang supaya enak dimakan dan ada vitaminnya, gizi. Subhanallah. Demikian, Bren.
obrolan kita dengan Pak Mustafa, seorang musafir dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Beliau ini sekarang mau perjalanan ke Sunan Pandanaran di Mbayat. Sudah nggak begitu jauh. Nanti sebelum gelap, ini sudah sore hari, tapi nanti akan sampai di sana. Ya, kita doakan ya, Bren ya. Mudah-mudahan sukses tujuan dari Pak Mustafa. Bapak juga semuanya sukses. Iya. Amin. Ditetapkan iman Islamnya. Amin. Disehatkan badannya. Amin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Dan jangan lupa banyak-banyak sedekah. Amin. Karena nanti ketika kita di alam kubur, Amin. semua manusia pengen pulang, hanya pengen melakukan satu hal, yaitu pengen sedekah. Ya. Pak Mustafa. Begitu tadi, Bren, perbincangan dengan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.